Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Today Melo Indonesia. Nah, buat teman-teman, kali ini kita bakalan nge-review mobil modifikasi lagi nih. Tapi nggak ada yang beda pada kali ini, karena kita bakalan nge-review modifikasi Mitsubishi L300. Seperti apa sih modifikasinya? Nggak terlalu banyak sih perubahan yang dilakukan pada mobil ini. Ada beberapa item yang diganti dan dimodifikasi, tapi video ini lebih ke pemasangan sunroofnya nih teman-teman. Seperti apa prosesnya, berapa lama waktu pengerjaannya, dan pemilihan sunroof yang cocok buat di mobil L300 ini. Yuk langsung aja kita lihat mobilnya. Nah, jadi ini adalah mobilnya. Pemilik mobil ini adalah Aldi, masih teman gue sih. Gue juga nggak tahu kenapa akhirnya dia memilih untuk memodifikasi Mitsubishi L300 ini. Ntar kita tanya sama yang punya. Tapi sebelumnya kita bakalan review dulu beberapa yang udah dimodifikasi dan diganti di ini mobil. Untuk pertama kita bakalan langsung ke bagian kaki-kaki. Untuk bagian kaki-kaki itu stepnya udah di custom, sama pernya dipotong yang aslinya. Nah, kalau untuk yang belakang gue kurang paham nih, karena pernya masih pakai yang model per daun. Jadi untuk velgnya dia pakai replika Granze ring 17, lebar 8,5 9,5 untuk di bagian belakang. Untuk di depan dibalut sama ban Achilles ATRK Sport ukuran 205/45. Ya kalau dilihat udah lumayan ceper sih ini mobil. Kita masuk bagian belakang. Untuk bagian belakang sama pakai ban Achilles ATRK Sport. Itu untuk di bagian kaki-kaki baru cuman itu yang udah dilakuin perubahan. Nah, di bagian eksteriornya itu yang udah dilakukan perubahan itu di bagian headlamp. Itu udah di custom, dikasih DLR. Nah, untuk di bagian bumper dia masih standar. Nah, terus yang baru dimodifikasi di mobil ini yaitu sunroof. Nah, seperti yang udah gua bilang sebelumnya nih teman-teman, sebenarnya video ini kita bikinnya adalah video pemasangan sunroof di mobil ini. Tapi karena ngelihat teman-teman di Sumatera sekarang lagi ramenya modif Mitsubishi L300, ya udah sekalian aja kita bikin video review modifikasi simple Mitsubishi L300 ini. Nah, kalau dilihat dari bagian luar, ini mobil nggak terlalu banyak perubahan. Selain udah ditambahin sunroof sama ganti velg, terus custom shock sama pernya juga di custom. Nah, tapi yang bagian interior ini udah cukup banyak sih perubahannya. Nah, ayo kita langsung aja masuk ke bagian interior. Beatenders Music. Di bagian interior, kalau kita lihat ini di bagian interiornya udah cukup banyak perubahan nih teman-teman. Mulai dari custom plafon, door trimnya juga udah di custom. Terus, nah ini lagi masih baru juga dikerjain nih, baru jadi juga
Di bagian sound systemnya udah full, 1 subwoofer, 2 vokal, terus ada 3-way nya juga. Sama ini juga udah di custom pakai akrilik. Nih buat teman-teman yang mau lihat. Nah, keren banget nih. Nah, untuk sunroofnya sendiri ntar videonya bakalan setelah ini kita udah siapin videonya mulai dari awal sampai akhir pemasangannya, berapa lama pemasangannya. Nah, yang spesial di mobil ini nih, kita masang sunroofnya tanpa dicat nih teman-teman. Habis dipasang nggak pakai cat, udah jadinya kayak gini. Nah, sahabat, sekarang kita masuk di tahap pertama, yaitu pembuatan malnya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen beli sunroof, langsung aja cek Instagram gua, Dagoy. Kalau untuk bengkel langganan kita di Kota Padang, kita kerjasama sama Gendis Auto Custom untuk pemasangan. Untuk pemasangan sunroof bisa ditungguin ya teman-teman. Sekarang jam 11. Nah, kita lihat ntar jam berapa kelarnya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk pemilihan sunroof sendiri itu tergantung ke mobil apa ya bakal kita aplikasikan ya teman-teman. Atap sendiri kan itu atapnya cuma dikit nih. Nah, jadi kita milihnya sunroof copotan Nissan. Kenapa gitu? Karena copotan Nissan RL-nya itu dikit, nggak terlalu panjang kayak RB1. Dan untuk dinamonya sendiri itu bisa dipindah-pindah ya teman-teman. Jadi kalau emang kepanjangan bisa digeser. Nah, untuk tirainya sendiri itu dia ada dua lapis. Nah, jadi nggak bakalan nyangkut. Kalau untuk RB1 sendiri itu dia tirainya itu cuman 1 doang, nggak kebagi 2 kayak gini. Makanya kita aplikasikannya sunroof copotan Nissan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap pengukuran dan pemotongan atap yang mau dipasangin sunroofnya. Di tahap ini mesti hati-hati nentuinnya. Sekarang masuk ke proses pengukuran tahap kedua. Nah, jadi rata-rata banyak yang rancu di sini nih teman-teman. Habis diukur langsung main potong aja. Jadi yang dipotong bukan garis yang pertama ya teman-teman, tapi garis yang kedua. Masuk ke proses menekuk platnya. Nah, fungsinya kenapa ditekuk platnya kayak gini supaya nggak ngerembes airnya. Nah, jadi buat teman-teman yang beli sunroof copotan itu dia pakai jalur pembuangan air, jadi nggak usah takut kan bakalan ngerembes atau bocor. Yang penting pemasangannya benar, bakalan aman. Nah, seperti yang gue jelasin tadi nih teman-teman, rata-rata orang bikinnya itu tadi garis yang pertama dipotong. Nah, habis itu bikin ini dilas ini lagi. Nah, sebaik untuk pemasangan yang benar. Nah, kayak gini nih. Jadi nggak ada pakai las-lasan. Nah, ini ntar dirapiin lagi.
udah mulai di fitting nih teman-teman. Nggak butuh waktu lama. Tadi mulainya jam 11, sekarang setengah 1 udah mau jadi. Oke, sekarang kita udah bareng sama yang punya nih, si Aldi. Halo Aldi, apa kabar lo? Bagus. Nah, tadi kan gue udah nge-review mobil lo nih, Iya. ya kan? Bagian yang gue tahu gue udah sebutin, mulai dari velg, terus eksterior, juga bagian interiornya. Nah, gue untuk di bagian interior, di bagian sound systemnya gue kurang paham nih. Ya sama-sama kurang paham sih kita ya. Barang-barangnya apa aja yang ini? Kan ini baru ya, baru-baru dinaikkan ya kan? Baru dinaikin palingan 5 harian ini baru selesai. Oke. Tapi belum selesai semua sih. Oh berarti Masih ada bakalan lagi. ada project lagi nih Project ya? baru kayak Oke gitu oke sih. siap. Nah kemarin kan sebelum lu order sunroof ke gua nih, Iya. ya kan? Gua pengen bikin video ini tutorial pemasangan sunroofnya, ya kan? Nah, karena gua berpikir daripada gua cuma bikin video pemasang sunroof doang, mending gua sekalian nge-review nih mobil Oke, ya kan? oke juga Kan sih. kita lihat di Sumatera sekarang lagi rame-ramenya nih, ya kan? Itu anak-anak L300 kayak gitu Iya. kan lagi bikin-bikin kayak Nah, lu sendiri nih Aldi, kan sebelumnya lu juga udah modifikasi Jazz ya kan? gitu. Tapi gue belum orang awam sih. Oh, masih iya, masih nyoba-nyoba masih ya? pemula kayak gitu, Tapi alay-alay alasannya sih lu dulunya. buat ngemodifikasi L300 kenapa? Alasannya apa sih? Ya, lebih kayak suka aja kayak mobil ini dijadiin kayak gini nih. Itu lebih suka aja kayak gitu daripada yang Mobil dulu, pribadi gitu? Mobil pribadi. Oke. Nah, kalau untuk kesehariannya ini mobil pakai buat apaan sih sebenarnya? Sebenarnya sih kegiatannya Masih buat ngangkut barang itu? kayaknya sih enggak sih, tapi nggak tahu juga kalau nggak ada duit lagi kan ya, Bang. ke depannya ya. Kalau nggak ada duit. Tapi kalau untuk sekarang cuma buat mainan doang dia kalau berarti ya. buat sekarang ya kayak gini lah Buat buat main. pakai harian kayak gitu kan. Tapi kalau berubah pikiran lagi nggak ada duit ya dipakai aja buat cari duit kan. Iya benar-benar. Jadi serbaguna lah. Iya. Nah kita balik ke bagian audionya tadi nih Aldi. Kalau untuk bagian subwoofernya ini pakai merek apa? Kita pakai Rock Sport tapi Ya. cuma P1 ya. Oke. Sesuai budget kita aja Iya kan. benar. Oke. Ini 12 in ya? Iya 12 inci gitu. Kalau untuk di bagian vokal? Kalau vokal gue pakai Vogue yang 3-way. Cuma Oke. itu aja vokalnya 3-way aja. Oke. Nggak banyak-banyak. Ya. Kalau banyak lebih bising ya. Ya oke ya benar-benar. Karena ruangannya juga kecil ya, kan? Kalau dibilang ruangannya kayak kamar mandi doang kan. Iya benar-benar. Cuma buat dua orang Iya. doang. Oke. Nah kalau untuk di bagian ini apa namanya? Oh, Powernya pakai apa nih? kita pakai Agaco 5 channel kayak gitu aja. Oh, berarti cuma itu doang barang-barangnya. Iya. Oke. Cuma kita naikin double din Pioneer. Oh, double D-nya udah pakai Pioneer. Iya. Oke. Terus custom plafon itu aja sih, Iya, nggak oke. banyak-banyak. Gue Ya lagi kalau di mobil ini ya, paling gue tambahin power window doang. Oh iya, udah Power power window, window, central lock. Central oh lock, iya benar-benar. remote gitu, alay-alay gitu kan. Siap. Oke, mungkin nggak terlalu banyak nih teman-teman yang bisa kita review dari mobil ini, tapi seenggaknya udah hampir keseluruhan yang udah dimodifikasi dan apa aja yang udah diganti kita udah bahas. Dan semoga apa yang udah kita bahas bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua. Ya kalau untuk modifikasinya lumayan simple lah ya. Simpel aja sih, Iya. nggak norak-norak sih. Oke benar. Dari dulu kan pengennya kayak body asli, Iya, simpel iya. aja, jadi nampak kelihatan lah kedepannya rendahnya. lu pengen nggak nih mobil dipakein kayak di custom body kit gitu apa segala macam nggak? Kayaknya sih enggak sih, lebih dari dulu gue sukanya yang ori-orian gitu kan. Oke, tapi kelihatan Ya, lebih rendah. Kelihatan lebih rendah. Paling Oke. project depannya sih banyak lagi sih PR-nya ini mobil kan. Tapi ya tergantung budgetnya sih. Balik lagi sih Nyicil-nyicil lah ya. Nyicil lah. Ngenikmatin proses modifikasinya Iya. ya kan. Oke, mungkin sekian dulu nih teman-teman bincang-bincang kita sama si Aldi. Semoga apa yang udah disampaikan sama Aldi tadi juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua.
Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, comment, and share ke teman-temannya yang lain. Oke, makasih Aldi atas waktunya. Sama-sama. Sukses Bagus. terus ya.